Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik ya. Hari ini kembali lagi kita akan belajar dengan Ibu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like and share. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah menganalisis dan membuat rancangan produk makanan dan minuman kesehatan dari sayuran. Memahami rancangan pengolahan, penyajian dan pengemasan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan yang ada di wilayah setempat. Mengolah, menyaji, dan mengemas bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan yang ada di wilayah setempat. Pembahasan kali ini adalah mengenai 1. Pengertian dan klasifikasi sayuran. 2. Jenis-jenis teknik pengolahan sayuran. 3. Tahapan pengolahan. 4. Penyajian dan pengemasan. Sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Seperti yang kita ketahui, sayuran sangat banyak sekali jenisnya, dimulai dari bentuknya yang beragam, warnanya yang beragam serta berbagai jenis kandungan yang terdapat di dalamnya. Klasifikasi sayuran secara umum dibagi menjadi dua, yaitu 1. Berdasarkan bagian yang dimakan. 2. Berdasarkan pigmen yang dikandung. Berdasarkan bagian yang dimakan, sayuran digolongkan kembali menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama sayuran umbi batang, salah satu jenis umbi-umbian yang memiliki batang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Ujung bagian umbi batang bergelembung dan bisa memunculkan tunas maupun akar, sehingga kerap dijadikan sebagai bahan vegetatif alami. Sayuran daun adalah tumbuhan yang dapat dimanfaatkan daunnya untuk dibuat sayur, contohnya bayam. Sayuran batang merupakan bagian dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Buku adalah tempat menempelnya daun. Kualitas sayuran batang yang baik dapat dilihat dari umur batang yang masih muda. Warna sayuran muda, cerah dan bersih, dan tidak ada bagian-bagian yang busuk atau digigit hama, contohnya rebung, tuj. Sayuran akar adalah jenis sayuran yang akarnya dimanfaatkan, yaitu dari kelompok umbi. Contoh yang cukup populer adalah kentang dan wortel. Di dalam sayuran akar terdapat kandungan serat, vitamin, dan juga mineral yang bermanfaat untuk tubuh. Sayuran polong adalah jenis tanaman yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi di bagian polongnya, contohnya kacang hijau. Sayuran bunga merupakan sayuran dikonsumsi bagian bunga. Contohnya bunga kol, brokoli, kobis. Sayuran buah adalah sejenis tanaman dibudidayakan untuk tanaman sayuran yang dikonsumsi adalah bagian buahnya, seperti tomat, paprika, cabai, mentimun dan jagung, bisa dimakan mentah ataupun diolah dengan bumbu masakan lainnya. Berikutnya adalah klasifikasi sayuran berdasarkan pigmen yang dikandungnya. Yang pertama yaitu sayuran berwarna hijau. Mengandung vit A, K, dan C, zat besi, zat kapur, magnesium, dan fosfor. Mengandung vit A, kalsium, antosianin, resveratrol, dan asam elagik. Ketiga, sayuran berwarna biru, merah. Mengandung likopen dan antosianin. Dan keempat, sayuran berwarna kuning atau orange. Mengandung beta dan alfa karoten.
Materi yang kedua yaitu jenis-jenis teknik pengolahan. Apa itu teknik pengolahan? Teknik pengolahan adalah cara mengolah atau mengubah bahan makanan menjadi makanan dengan berbagai macam metode. Teknik pengolahan secara umum dibagi 3 jenis, yaitu 1 teknik pengolahan panas basah, kedua yaitu teknik pengolahan panas kering dan yang ketiga yaitu teknik panas minyak. Teknik pengolahan panas basah diantaranya, boiling, simmering, poaching, blanching, steaming, braising, stewing dan pressure cooking. Kemudian untuk teknik pengolahan panas kering yaitu diantaranya baking, grilling, dan roasting. Dan yang terakhir adalah teknik pengolahan panas minyak diantaranya, frying, satting, stir frying, shallow frying, deep frying, pan frying. Materi yang ketiga yaitu tentang tahapan-tahapan pengolahan. Tahapan pengolahan yaitu cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan. Tahapan pengolahan terdiri dari 1 tahapan perencanaan, di mana pada tahapan perencanaan ditentukan apa yang akan dibuat, bahan dan alat yang diperlukan. Yang kedua yaitu tahap pembuatan atau pelaksanaan. Di tahap ini dilakukan pelaksanaan sesuai dengan rencana, dan sesuai dengan apa yang akan dibuat. Yang ketiga yaitu tahapan penyajian atau pengemasan. Tahapan ini berfungsi agar apa yang diolah tersaji atau terkemas dengan menarik sehingga memberikan nilai lebih pada produk tersebut. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi yaitu untuk meninjau ulang bagian mana yang dirasa masih kurang dan perlu diperbaiki, agar pada pembuatan berikutnya dapat disempurnakan. Materi keempat adalah materi penyajian dan pengemasan. Penyajian yaitu pengaturan penampilan dari suatu produk. Sedangkan pengemasan yaitu cara menyuguhkan produk kepada konsumen. Penyajian dan pengemasan menjadi komponen yang sangat penting dalam pengolahan produk. Hal ini dikarenakan penyajian dan pengemasan adalah tahap finishing yang menentukan produk tersebut menarik atau memiliki daya jual yang tinggi. Semakin produk tersebut disajikan dan dikemas dengan baik, maka akan memberikan feedback yang baik juga terhadap daya jual. Dalam penyajian dan pengemasan, kemasan menjadi hal yang harus diperhatikan karena kemasan memiliki beberapa fungsi yaitu, 1. Memudahkan dalam penyimpanan, 2. Memudahkan dalam pengangkutan, 3. Memudahkan dalam pendistribusian dan 4. Sebagai daya tarik untuk pembeli. Dalam pengemasan terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan yaitu, daya pembungkus yang baik, kemampuan melindungi, kemampuan daya tarik, persyaratan ekonomi, memenuhi permintaan pemasaran, dan mempunyai ukuran, bobot dan bentuk yang sesuai. Sekian materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini, setelah kalian menyimak materi yang dibahas sebelumnya. Kalian akan diberikan lembar kerja sebagai bahan evaluasi hasil belajar kalian. Yang dibutuhkan pada tabel. Tulislah tabel tersebut pada buku catatan dengan memberi judul lembar kerja 1. Lembar kerja 1 yaitu mengidentifikasi tanaman sayuran yang ada di wilayah daerah setempat. Kalian cari minimal 5 jenis macam sayuran yang ada di sekitar kalian, kemudian kalian analisis sesuai dengan. Lembar kerja 2 yaitu tentang menganalisis hasil olahan dari sayuran. Perhatikan tabel dengan baik. Tabel tersebut ditulis di buku catatan dan diberi nama lembar kerja 2. Kemudian, pilihlah salah satu gambar di bawah ini. Analisis gambar yang sudah kalian pilih. Kemudian catatlah hasil analisis kalian pada tabel di samping.
Terima kasih sudah menyimak dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Baiklah, sebelum kalian tutup video ini, jangan lupa kalian subscribe, like, comment and share. Thank you.